Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Nyu. Nah, teman semuanya para pecinta sepak bola mania ya, dimanapun teman berada, salam olahraga. Semoga teman semua sehat selalu ya, dan lancar rezekinya, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu video reaction terkait akan reaksi ya, ketika saat Indonesia, timnas Indonesia dikalahkan oleh Cina semalam teman. Nah, ya gimana lagi teman ya, semoga besoknya bisa menang ya, bertanding. Oke, gini saya ingin menjadikan reaksi-reaksi dari semua orang ya ketika saat Indonesia melawan Cina semalam, dan termasuk ada reaksi dari siapa namanya tuh, Bung Toel itu ada teman. Oke, seperti apa reaksinya, ini dia teman. Oke, Ya, Indonesia kalah sama Cina. Lu kenapa sih, Mi? Gua nggak mau apapun yang berbau Cina. Ya udah, kita ke Bandung ya naik kereta cepat. Nggak mau itu dari Cina. Nonton film Jackie Chan deh. Nggak mau film Jackie Chan dari Cina. Ke Taman Safari dekat tuh. Nggak mau juga, itu ada panda dari Cina. Gue traktir Cincong Fang. Mau nggak? Cincong Fang dimsum itu nggak mau, karena dari Cina. Kita gak nyambung apa ya? Ya Allah, kerja melok Cino, negara ngutang Cino, marketplace dikuasai Cino. Kok yo iso bal-balan yo kalah ambek Cino ha? Kurang api opo Cino Indonesia? Tolonglah kasih kesempatan pada kami. Udah, utang lu, oel lunasin lah. Lunas. Ancen angel temen-temen mungsuhe pemain Solin Soccer. Yo wis lek ngono ae ndelok Ipman. Makan dulu nah, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Cuma pertandingan bola itu. Kalau menang itu hal yang wajar. Oh, jangan nangis, nah, jangan nangis. Hari ini Arab Saudi menghadapi Jepang pukul 00:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Tio Nugroho dulu. Terima kasih selamat. Oke, di sini kita bisa melihat bersama-sama ya. Ini gara-gara kalah ada yang marah-marah, belum selesai langsung gulung layar. Ya kecewa, bener kecewa. Oke, ini sampai gulung layar, gimana yang nonton yang lain gitu loh. Iya, entah. Oke. Selamat istirahat, salam olahraga. Lim. Apa sih ah? Kenapa nih? Jangan ajak ngomong gue dulu bar. Kenapa sih sensi banget? Nggak nafsu gue, ngamut. Ya Allah, 21 jibar, sakit hati gue. Kenapa sih? Lu gak balik besok Betul kerja banget. juga? Besok kerja nggak ada yang mau kerja, besok libur dulu. Maaf deh bos ya. Kenapa Libur sih? nggak mood, nggak nafsu, nggak mau ngapa-ngapain. Besok mau di rumah aja, mau merenung. Oh gitu? Pegel banget gue liatin pemain Cina, bingung banget bar. Oh. Pegangin jempol mulu. Kayak gimana? Dikit-dikit. Gue bilang berdiri. Kalau gue di situ bar, gue tarik bar. Bangun nggak lo? Terus Bangun. Pegel banget. kasar banget. Dikit-dikit. Tolongin kaki. Oh, ini bola tadi. Bola bar, Indonesia Cina, lu nggak nonton? Indonesia 2, Ya Allah, Cina 1. kebalik, Cina 2, Indonesia 1. Ya Makanya udah gue sih. ngamut begini. Sensian amat. Enak banget, Jadi gue balik. buang-buang waktu banget. Dikit-dikit, loh, lambungnya kena. Terus Oh, kena lambung. rumput dikit. Apa Mesti ini? kali itu Lu nggak usah rumputnya. ikut-ikutin gue. Kalau enggak Nggak kan usah ikut-ikutin gue. input out frentar. Jangan ikutin bar, gue lagi ngamut bar. Sensi. Ini orang. Indonesia! 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 Ternyata bukan 4-3-3 karena setelah 10 menit berjalan Indonesia main dengan 3 center back lagi. Yang Ijaz di tengah, Mes Hilger di kanan, Calvin Verdong di kiri. Wingback kirinya Sen Patinama, wingback kanannya Asnawi Mangku Alam Bahar. Hanya memang pendekatannya lebih ofensif, lebih positif, lebih berani. Pendekatan awalnya menjanjikan, tapi tadi kecolongan ya. Iya. Jadi ada bola mati, tendangan bebas, set pieces, ada situasi cover bola yang gagal dari Shen Patinama. Oke, ini kondisi fan timnas setelah kalah sama Cina. Oh, tidak mau makan teman ya, tidak mau makan sama sekali, nggak ada. Malam ini,
Masih emosi. Timnas kita, timnas berekspektasi super tinggi ini kalah melawan Fuyung Hai. Ulang ya, kalah lawan Fuyung Hai. Di mana target kita semua, gue yakin semua orang optimis kita menang lawan Fuyung Hai ini. Ayo kita bahas boy, kesalahan apa aja yang dilakukan oleh timnas di pertandingan ini? Yang jelas, yang bener-bener salah. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa? Why? Sintayong. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa Mesilker selalu ganti di babak kedua? Kenapa? Nathan bermain gak bagus, jujur. Banyakan dribble, jujur. Sen Patinama, gol pertama. Doi ragu untuk ngambil bolanya. Sisanya mainnya oke sih. Verdong, Jai, El Klemer sama Ragnar juga mainnya so-so. Kalau misalnya mau ditanya, kenapa timnas kita bisa kalah di pertandingan ini? 100% Sintayong. Coach Sintayong. El nggak mau ganti pemain. El nggak mau ganti Asnawi. Why? Kenapa? Oke lah, mungkin gue salah ya. Mungkin kalian semua juga salah. Karena kita terlalu berekspektasi dengan timnas ini. Kita berharap timnas mainnya bagus, dan ternyata enggak. Jadi marah-marah. Sorry guys, kalau misalnya gue ngegas nih, sorry banget. Gue udah bikin prediksi line up, udah pede menang 3-0. Ternyata starting line up-nya begitu. Tom Haye yang harusnya main dari babak pertama, telat mainnya di babak kedua. Gue gak ngerti alasannya apa, gue gak tahu. Dan ada pembahasan kalau misalnya Eliano nggak main, itu karena masalah taktikal. Besok gue bahas ya. Kalau misalnya masalah taktikal, alasannya apa? Asnawi yang main sampai menit ke 85. Passing kayak nyuting, kontrol bola lepas terus. Gue gak bisa berkata-kata boy, sumpah. Kalau lu nanya kita bisa lolos apa enggak, ini masih belum akhir dari segalanya boy. Masih ada 6 pertandingan lagi. Tapi berkaca dari pertandingan ini, evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh Sintayong. Semangat berbenah timnasku. Harapan Piala Dunia masih ada boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Salam Pancasila. Bagaimana ceritanya timnas Indonesia kalah oleh Cina 2-1? Ya, padahal Cina adalah penghuni dasar klasemen yang sudah 3 kali kalah. Sementara Indonesia belum pernah kalah. Ya, ini saya berikan analisa yang realistis. Ya, realistis, nyata. Ya, jadi jangan kalian paksa saya memberikan analisa yang optimis berlebihan sehingga tidak realistis. Ya, jadi saya bisa jelaskan kenapa dan salah siapa sehingga timnas ini kalah dengan tim paling lemah di grup C, yaitu Cina. Ya. Pertama, yang salah jelas adalah pelatih, yaitu Sintayong. Di sini saya melihat Sintayong mencoba bermain-main, ya, tidak serius. Ya, jangan marah dulu, saya jelaskan. Ya, jadi Sintayong ini tipe pelatih yang seolah-olah dia sudah berlevel internasional, setara dengan Pep Guardiola atau Mourinho. Ya, karena kemarin sempat menahan Mancini, ya, pelatih Australia. Ya. Nah, disinilah letak takaburnya. Ya, sehingga dia merasa berhak untuk meracik pemain sesuka hatinya. Contohnya, ya, untuk apa Asnawi Mangkualam dijadikan kapten tim? Ya, tuh. Sementara Jay Itzes sebagai kapten yang biasanya memimpin timnas Indonesia masih bermain, kecuali Jay Itzes absen. Ya. Kalaupun Jay Itzes absen, saya rasa lebih layak Tom Haye yang menjadi kapten. Ya, sebagai pengganti Jay Itzes. Ini Asnawi Mangkualam. Ya. Nah, Asnawi Mangkualam pun disuruh bermain yang tidak sesuai dengan posisinya, yaitu bek kanan. Malah dinaikkan menjadi gelandang atau sayap. Nah, ini sudah keliru. Ya, ngerti nggak? Nah, ya. Lalu kemudian Sen Patinama dimainkan di belakang. Ya, kenapa nggak Rizky Ridho? Ya, begitu. Ya, Sen Patinama ini kan kemarin baru saja bermasalah di Bahrain yang terjadi keributan. Ya, artinya mental anak ini kurang stabil. Ya, Sen Patinama ini. Ya, seharusnya Rizky Ridho. Itu 2 kesalahan dari Sintayong. Ya, lalu kesalahan ketiga adalah Sintayong merombak terlalu banyak pemain.
Ya, kalau Jordi Amat memang tidak bisa dimainkan, tapi saya rasa kalau diganti pelapisnya Rizky Ridho, saya rasa cukup lah. Ya, tetapi ini Sinteyong membuat gebrakan dengan mengubah ya susunan pemain yang biasanya melawan Cina memang sebetulnya mudah, ya, tetapi tidak bisa gegabah. Karena Cina ini ibarat naga sedang terluka, 3 kali kalah, tentunya semangatnya akan berbeda. Dan timnas Indonesia menjadi korban kebangkitan timnas Cina. Ya, Sinteyong malah mengistirahatkan Tom Haye. Ya, dia mencoba mengubah susunan pemain dengan memasukkan Sain Patinama, Witan Soleman, dan Asnawi Mangkualam. Ya, kenapa Tom Haye diistirahatkan baru dimasukkan babak kedua? Ya, ini juga persoalan. Jadi kesimpulannya memang Sinteyong ini terlalu berlebihan, terlalu takabur menurut saya. Jadi seolah-olah dia itu sudah pelatih berlevel 1 internasional sejajar dengan Pep Guardiola dan Mourinho. Ya, karena merasa pernah menahan imbang Mancini, ya, sehingga dia terkesan, kalau menurut saya ya, dia meremehkan tim lain. Ya, dia serius ketika menghadapi Australia, Arab Saudi yang memang levelnya jauh di atas timnas, maka mampu menahan imbang. Tapi melawan Bahrain dan Cina yang sebetulnya peluang timnas mengambil poin malah dilepas atau diabaikan dengan main-main meracik pemain. Ya, kalau melawan Bahrain, ya, Sinteyong itu salahnya apa? Dia tidak serius mengamankan kemenangan, padahal sudah menit 90 plus injury time. Ya, coba kalau misalnya saat itu STY menginstruksikan main safe, ya, dari kaki ke kaki, ya, seperti pemain-pemain internasional yang lain gitu. Ya, misalnya bola ditaruh di sudut kiri atau kanan, ya, sehingga dijagain gitu sampai pemain lawan tuh kebingungan. Kalaupun disentuh nanti out, lempar lagi, main di belakang lagi sampai waktunya habis. Ya, kalau cuma selisih 3 menit, ya kan, main aman 3 menit itu sudah mengamankan hasil 2-1 sebetulnya. Tapi Sinteyong enggak, mukanya malah kelihatan dia melayani dengan emosional tim Bahrain ini, ya, tidak bisa tenang. Ya, lalu melawan Cina ini juga dia bermain-main juga, ya, meremehkan dengan menurunkan pemain-pemain yang memang tidak biasanya bermain. Baru pemain yang biasanya bermain dimasukkan pada babak kedua, lah sudah ketinggalan 2-0. Ya, susah ngejarnya. Ini poin-poin tentang kesalahan Sinteyong. Ya, makanya video terakhir saya tadi saya bilang kalau tidak bisa menang lawan Cina, Sinteyong pulang kampung aja. Merasa sayang ya sebetulnya ya, poin-poin terhadap tim-tim lemah ini yang sebetulnya bisa kita ambil jadi terbuang sia-sia. Nah, sekarang ini tugasnya jadi berat ya, karena tanggal 15 bulan 11 itu akan bertemu melawan Jepang dan kemudian akan bertemu melawan Arab Saudi yang mana pertandingan dimainkan di Indonesia, laga kandang. Kalau itu ya sulit juga untuk menang melawan Jepang walaupun main di kandang. Sulit juga melawan Arab Saudi pengen menang di kandang. Ya, karena mereka memang tim-tim yang berkualitas gitu, di atas Bahrain dan Cina. Ya, paham? Ya. Nah, makanya biarkan saya memberikan analisa secara realistis. Ya, jangan kalau saya beranalisa secara realistis kalian nggak suka gitu ya. Aduh, ya kan, menurut kalian nih masih ada peluang lolos nggak? Ya, makin berat bro. Wah, udahlah, nanti kita saksikan selanjutnya ya. Ya, bagusnya sih memang kalau menurut saya Sinteyong diberhentikan aja dulu. Ya, karena memang semangatnya untuk membuat prestasi bagi timnas ini 2 kali diabaikan oleh Sinteyong gitu ya.
Oke, merdeka. Oke, teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa saya sajikan terkait akan reaksi lucu dan reaksi yang agak serius teman ya, terkait kekalahan timnas Indonesia melawan Cina semalam. Aduh, bagaimana tanggapan teman semua dengan penjelasan dari Bung Toel dan juga Abah Berbeci Merah ini? Tulis komen di bawah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.